Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya Surono dari GKJ Setayu dalam Renungan Embun Pagi bersama radio kebanggaan kita, Radio Petra 105,7 FM. Sahabat Petra, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan dan menghayati kebenaran firman Tuhan berdasarkan bacaan Injil Markus pasal 2 ayat 19 dengan tema perdebatan tentang puasa. Sebelum kita merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas cinta kasih pengorbanan dan juga penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih untuk hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau dengan setia menjaga kami semua. Hingga pada saat ini, pagi yang indah ini kami boleh untuk bersama-sama bersekutu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh untuk mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saya akan membacakan Injil Markus pasal 2 ayat 19 yang demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang berpuasa tentu tidak akan ada habisnya, karena banyak hal terkait pemahaman dengan puasa itu sendiri. Puasa seringkali dihubungkan dengan tidak makan dan minum pada waktu tertentu. Puasa biasanya dilakukan oleh orang di mana orang tersebut memiliki cita-cita atau sesuatu hal yang ingin dicapai, sehingga perlu dilakukannya puasa. Pada saat ini kita akan belajar tentang puasa itu terlebih dahulu, yaitu puasa yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, puasa sendiri dapat dilakukan oleh seseorang untuk orang lain, dan tentunya ini bukan untuk dirinya sendiri, seperti doa yang dinaikkan bagi orang lain. Sebagai contoh, Ezra berpuasa untuk orang-orang Israel yang tidak setia, di mana Ezra menginginkan supaya orang-orang Israel tersebut
kembali lagi kepada Tuhan. Begitu juga Nehemia. Ketika ia mendengar saudara-saudaranya yang sedang mengalami kondisi yang tidak baik, mengalami kesukaran, yaitu kondisi saudara-saudaranya yang berada di Yehuda. Berpuasa untuk orang lain berarti ada rasa peduli dan turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Serta dalam puasa itu dinaikkan doa agar Tuhan menolong orang yang kita doakan. Itu adalah contoh puasa di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan puasa dalam Perjanjian Baru tidak banyak disinggung. Namun dengan demikian Tuhan Yesus tetap mengajarkan kepada para murid-Nya ketika akan berpuasa. Dalam Injil Matius, Tuhan Yesus mengatakan, kalau para murid-Nya akan berpuasa, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Alkitab secara khusus tidak memerintahkan orang Kristen untuk berpuasa. Dan puasa bukanlah sesuatu yang dituntut Allah untuk orang Kristen. Tetapi secara bersamaan, Alkitab juga memperlihatkan atau memperkenalkan puasa itu sebagai sesuatu yang berguna dan perlu dilakukan. Nah, yang perlu diketahui bahwa puasa bukan cara untuk menghukum tubuh, karena terkait dengan makanan, dengan waktu yang dibatasi, tetapi agar orang yang berpuasa itu dapat memusatkan perhatian kepada Allah. Puasa juga tidak boleh dianggap sebagai salah satu cara untuk diet, melainkan kembali untuk memperoleh persekutuan yang lebih dalam dengan Allah. Puasa harus dilakukan dengan sikap hati yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Sebagai contoh, ketika orang-orang Israel, mereka berpuasa di hadapan Tuhan, dan mereka pun merasa heran karena puasa mereka tidak didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Mereka berpikir bahwa ketika puasa itu dilakukan, Tuhan akan menjawab bahwa apa yang sedang diharapkan akan terwujud. Tetapi yang terjadi ketika mereka berpuasa, mereka juga berbuat jahat dan tidak memperdulikan sesama. Berarti berpuasa di sini bukan hanya tentang hal makanan, bukan tentang apa tujuan yang ingin dicapai, tetapi bagaimana kita akan lebih lagi memahami kehendak Tuhan, bahkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Orang Israel pada saat itu berpuasa dilakukan dengan asal-asalan. Yang sebenarnya bahwa puasa itu bagaimana cara hidup kita berkenan di hadapan Allah. Puasa juga bukanlah cara untuk membuat Allah melakukan apa yang kita inginkan, melainkan dengan puasa itu dapat mengubah kita, cara berpikir, cara pandang kita terhadap Allah. Dan puasa bukanlah cara supaya terlihat lebih rohani daripada yang lain. Puasa sendiri harus dilakukan dalam kerendahan hati dan dengan penuh sukacita. Dalam bacaan
yang telah kita baca tadi, kalau kita baca dari ayat pertama, kita dapat melihat bahwa cerita dalam Alkitab tersebut akan mengarahkan perhatian kita kepada perbedaan di antara 3 kelompok murid. Menurut Markus, murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid kaum Farisi senang berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak. Sedangkan Lukas juga mencatat bahwa murid-muridmu makan dan minum. Sebab itu beberapa orang menghadap Yesus dan bertanya, kenapa 2 kelompok lain berpuasa, tapi murid-muridnya tidak? Yesus pun balik bertanya, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Beberapa penafsir menganggap ini peribahasa untuk perbuatan yang tidak pantas. Misalkan tidak pantas berpuasa selama perayaan perkawinan bergabung. Tapi di sini Yesus ingin menyampaikan sebuah alegori kecil, yaitu Yesus sang mempelai ada bersama mereka. Jadi inilah waktu untuk bersukaria dan sangatlah tidak pantas jika mereka berpuasa pada waktu itu. Tetapi waktunya akan datang ketika mempelai itu diambil dari mereka. Diambil bisa merupakan acuan kepada kematiannya dengan kekerasan. Benar, dia memang belum secara gamblang memberitahukan pernikahannya. Namun tampaknya di sini Yesus sedikit demi sedikit menceritakan hal yang akan terjadi kelak. Ketika dia diambil dari mereka, mereka akan berduka cita dan berpuasa. Seperti yang kita lihat dalam khotbah di bukit, Yesus tampaknya sudah berasumsi bahwa memberi, berdoa, dan berpuasa akan menjadi bagian dari hidup kekristenan yang dianut para murid. Tentu saja berpuasa tidak selalu berkaitan dengan duka cita, karena dari satu segi, mempelai laki-laki sudah diambil dari kita. Namun dari segi lain, dia sudah kembali kepada kita dalam Roh Kudus. Dan duka cita kita telah diubah menjadi sukacita. Begitu juga terkait dengan berpuasa. Yesus pun menghendaki, janganlah untuk kepura-puraan saja, tapi berpuasa harus dilakukan dalam kerendahan hati dan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seringkali kami salah di dalam menerapkan apa yang Engkau kehendaki. Ketika kami berpuasa, seringkali kami hanya ingin menonjolkan diri kami siapa. Bahkan ketika kami berpuasa, kami seakan-akan memaksa Engkau untuk melakukan apa yang kami inginkan. Melalui perenungan yang boleh kami dengarkan bersama pada saat ini, berpuasa yang baik adalah satu cara untuk mendekatkan diri dengan Engkau, mempererat persatuan persekutuan dengan Engkau, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan pemberian-Mu, kami akan semakin kuat dan kami akan semakin teguh. Ajarkan kami ya Bapa, ketika kami melakukan puasa, supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Kami akan lebih mendekatkan diri kepada Engkau.
bahkan dalam puasa kami, dapat merubah hidup kami ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Bapa yang ada di surga, sebentar lagi kami akan kembali pada kehidupan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang ada di rumah, ataupun kami akan bepergian dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kami mohon penyertaan-Mu. Engkau berikan kesehatan kepada kami semua. Engkau menjaga kami semua. Engkau menjauhkan kami dari segala bahaya, sehingga biar lengkaplah sukacita yang kami terima. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, saudara muda, saudara tua kami, yang kami kasih dan yang mengasihi kami. Kiranya juga Tuhan berkenan menjaga orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di hari ini ya Bapa, hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Inilah doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan embun pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Saya Surono mohon undur diri. Sampai jumpa dalam acara Renungan Embun Pagi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.